Hai guys, perkenalkan nama aku Citra dan welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, yaitu mengenai kelangkaan minyak goreng. Nah, bagaimana solusinya, serta adakah alternatif lain pengganti minyak goreng, dan jika ada bagaimana cara membuatnya. Penasaran? Simak terus video ini sampai selesai. Minyak goreng yang digunakan di Indonesia mayoritas berasal dari minyak kelapa sawit. Dan Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit di dunia. Minyak sawit masih digunakan di seluruh dunia karena harganya murah, masa penyimpanan yang lama, dan serbaguna untuk membuat kosmetik, shampoo, campuran makanan, dan bahan biodiesel. Tapi tahukah kamu, minyak sawit ini cukup kontroversial di dunia secara kesehatan dan lingkungan karena menyebabkan pembunuhan hutan, penebangan liar yang berdampak pada semakin buruknya pemanasan global dan mengancam hidup satwa liar seperti orangutan. Menurut data di Borneo, sejak tahun 2000, hampir 50% hutan hujan telah musnah untuk dijadikan perkebunan sawit. Nah, sekarang karena minyak goreng langka, lalu apa solusinya? Walaupun ada politisi yang menyarankan ibu-ibu untuk merebus atau mengukus, tapi menurut saya itu kurang tepat karena masih banyaknya demand minyak goreng yang ada di masyarakat. Nah, solusi yang kita bisa gunakan yaitu mencari alternatif lain pengganti minyak sawit. Di Australia sendiri, walaupun menurut data kita masih mengimpor minyak sawit untuk produk kosmetik dan makanan, tapi di sini minyak sawit jarang ditemui untuk cooking oil atau minyak goreng. Sebutlah supermarket terbesar di Indonesia yaitu Woolworths. Minyak goreng di sini dengan label vegetables oil menggunakan campuran dari canola oil dan sunflower oil. Ini aku udah cek. Di beberapa supermarket itu nggak ada vegetable oil yang ingredientsnya dari palm oil atau minyak kelapa sawit. Jadi kebanyakan itu mereka pakai canola oil atau sunflower oil. Beberapa minyak alternatif ini sudah populer di luar negeri dan bisa dibuat sendiri di rumah. Jika mau menyediakan alat produksi yang lebih besar, bisa membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta mendukung agrikultur Indonesia. Baik, kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama, minyak kelapa. Oke, jadi di sini menggunakan 3 butir kelapa yang besar. Dan kelapanya itu tidak perlu dibuang arinya. Terus diparut dan ditambahkan 1,5 liter air untuk membuat santan kental. Kemudian sisanya ditambahkan lagi 1 liter air untuk membuat santan encer. Nah, setelah itu disimpan di dalam kontainer dan disimpan di kulkas selama semalaman atau selama 8 jam. Oke, setelah 8 jam ini tersisa lemak kelapa di atasnya itu diambil, sedangkan airnya bisa dibuang. Lemak kelapa ini yang kental ini bisa dimasak di dalam panci, masak dengan api sedang aja sampai kelapanya itu mengeluarkan ampas berwarna coklat. Oke, kurang lebih selama 25 menit lah. Dan ini sambil diaduk ya agar tidak gosong. Nah, setelah jadi baru saring dengan menggunakan bahan. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk pemrosesan dengan heat up ya. Beda lagi dengan VCO. VCO itu tidak menggunakan api.
Jadi hanya didiamkan aja kelapanya itu sampai minyak dan airnya itu terpisah. Oke, jadi kalau mau lihat videonya sedikit boleh yang VCO. Lanjut sunflower oil. Jadi ini koaci mentah, kita sebutnya koaci ya, sekitar 200 gram. Itu di blender, dihaluskan sampai menjadi tepung. Kemudian setelah itu ditambahkan, dari 200 gram itu ditambahkan 2 sendok makan air. Oke, kalau kalian mau buatnya lebih, bisa ditambahkan lebih banyak airnya. Terus diaduk-aduk dan dibejek-bejek sama tangan sampai minyaknya itu keluar. Tuh. Setelah dibejek-bejek, ditaruh di wadah yang ada air panasnya. Oke, jadi kayak di steam kayak coklat gitu ya guys. Sampai mengeluarkan minyak. Dan kemudian minyak ini disaring dan jadilah sunflower oil. Oke. Dan ini kalau lebih kalian bisa beli mesinnya, itu ada juga, jadi kita tinggal taruh aja di kontainer dan bisa diputer gitu atau dipencet dan udah keluar minyaknya. Sunflower oil ini juga bisa untuk skin atau kulit, rambut, dan juga banyak macamnya. Makanan juga bisa. Oke, lanjut. Ketiga, minyak alpukat. Oke, lanjut ke avocado oil. Oke. Avocado oil ini dengan cara cold press ya, dengan cara tidak dipanaskan. Nah, ini harus yang sudah matang. Pakai alpukat yang sudah matang, diambil dagingnya, kemudian bisa dihaluskan menggunakan mashing gitu, atau bisa juga dengan blender sampai halus ya guys. Kalau udah halus, ini disebarkan di nampan yang datar
dengan tipis-tipis aja. Ya, jangan tebel-tebel karena ini yang diangin-anginin di dalam suhu ruang. Ini jangan ditaruh di kulkas dan jangan juga taruh di luar atau di luar matahari, itu jangan. Karena ini diangin-anginin di dalam suhu ruang, oke? Ini prosesnya memakan waktu di sini selama 4 hari. Oke, dan setiap harinya itu avokadonya dilihat dan di spread lagi, aduk-aduk lagi karena masih ada hijau-hijaunya itu di bawahnya. Diaduk-aduk lagi, terus baru disebar-sebar lagi. Ini sampai hari keempat sampai alpukatnya itu hitam dan mengeluarkan minyak. Oke. Kalau udah hari keempat dan hitam dan mengeluarkan minyak, ini bisa kita saring dengan menggunakan saringan kain. Dan bisa disaring ulang ya guys, supaya bersih. Avocado ini tuh bagus banget karena low kolesterol dan itu juga bisa kita gunakan sebagai pengganti olive oil ya. Jadi bisa buat dressing salad atau campuran makanan gitu loh. Di sini juga harganya tuh mahal guys, lebih mahal dari sunflower oil atau canola oil. Lanjut, peanut oil. Nah, untuk minyak kacang ini, kacang mentah itu disangrai dulu. Kalau kalian nggak mau ribet ya, disangrai itu di oven, suhunya 180 derajat selama 10 menit. Oke. Kalau udah di oven atau disangrai, itu kulit arinya dipisahin, bisa dengan cara ditumbuk atau dipencet-pencet aja pakai tangan supaya kulit arinya terpisah. Kalau sudah terpisah, bisa di blender sampai teksturnya halus. Oke. Kalau di blender masih teksturnya seperti tepung, itu harus diterusin blendernya sampai kayak selai kacang gitu guys. Nah, setelah udah jadi selai kacang seperti ini, dimasak di dalam kompor ya. Dimasak di dalam kompor sampai menjadi kayak kering gitu, kayak kue. Nah, kalau udah mateng seperti ini, baru deh diperes pakai kain, saringan kain, itu sampai minyaknya keluar. Nah, inilah yang dinamakan dengan peanut oil. Peanut oil ini sangat populer di kayak Chinese food gitu ya guys, karena sebagai tambahan, bukan sebagai minyak goreng sih ya, kayak sebagai minyak wijen gitu loh guys. Tambahan rasa aja buat Selanjutnya, minyak jagung. Nah, ada lagi yang namanya minyak jagung. Itu di sini aku nggak ketemu ya guys. Cara membuatnya tanpa mesin. Di sini aku lihatnya pada pakai mesin semua gitu loh. Jadi kalau kalian mau mengeluarkan duit sedikit untuk beli mesin untuk buat minyak jagung, itu mungkin lebih baik ya guys. Dan ada juga olive oil, argan oil gitu ya. Tapi karena di Indonesia ini iklimnya kurang
mendukung untuk olive oil tumbuh atau minyak zaitun ya. Jadi di sini aku jelasin minyak yang yang bisa diproduksi di Indonesia. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga penjelasan aku bermanfaat buat kalian semua dan bisa dijadikan inspirasi atau peluang usaha bagi kalian semua. Oke, jika kalian suka video ini, klik subscribe, like, komen, dan kita ketemu lagi di next video. Bye!